Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita langsung akan membahas latihan soal. Karena untuk materi itu cukup banyak ya, kalau misalnya kita bahas satu persatu, jadi insya Allah saja kita langsung ke dalam latihan soalnya. Adapun dalam latihan soal ini karena bentuknya latihan soal, maka bukanlah merupakan kita membocorkan soal, jadi bentuk soalnya tuh pasti akan beda dengan nanti ujian ya. Tapi nanti secara kisi-kisi itu sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas yang pertama adalah buku yang kita pelajari di Darul Quran di PTS DKI. Tentu saja ini kelasnya kelas 12 bukan kelas 9. Pada pelajaran fikih adalah apa? Ada I'anatul Thalibin, Hasyiah Fathul Mu'in. Nah, tentu saja bukan ya, ini 4 jilid. Ada juga Fikih Wadih. Fikih Wadih itu buku untuk kelas 9 itu ya. Fikih Wadih karangan Profesor Dr. Mahmud Yunus ya. Ada juga Majmu' Syarah Muhadzab. Majmu' Syarah Muhadzab ini tebal sekali ya. Sampai 30 jilid. Itu juga yang menulisnya sampai berganti beberapa orang begitu. Karena saking tebalnya kitabnya. Terus ada Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Nah, ini juga sama, sangat tebal juga. Karangan Imam Al-Juwaini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak ada jawaban yang betul ya. Kalau untuk kelas 9, jawabannya yang itu Fikih Wadih tadi jilid 2. Nah, kalau misalnya kelas 12 tidak ada di sini jawabannya. Kalau kelas 12 apa? Buku fikihnya apa? Namanya Tahzib ya. At-Tahzib fi Adillati Matan Goyah wa Takrib ya. Matan Goyah Takrib itu adalah Matan Abi Suja, syarah dari Matan Abi Suja ya, dalil-dalil. Pengarang kitab yang kita pelajari dalam pelajaran fikih. Nah, coba pengarangnya siapa? Pengarang kitab ini. Pengarangnya adalah Profesor Dr. Siapa namanya? Mustafa Dip Al-Bungo. Ya, kalau yang kita pelajari. Ya. Nah, kalimat yang yang benar arti dari ini. Miyahu sini ini kesinikan dulu ya. Nah, begitu kalimatnya. Al-miyah allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Ya. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam ya. Di sini ditanyakan ya, apa nama bentuk 7 air tersebut, ada berapa ini artinya apa gitu yang betul. Ada kata sabu ya, sabu berapa? 7 macam ya, 7 macam air. Ya. Ketika seorang hendak melakukan sholat, maka hukum wudhu baginya adalah apa? Wajib ya. Jadi ini jawabannya, kalau mau sholat, wudhu hukumnya wajib. Karena tidak sah sholat tanpa orang yang suci ya, dari hadas kecil, yaitu harus berwudhu. Najis yang harus dibersihkan dengan menggunakan media air dan tanah sebutnya najis apa? Itu najis tebal ya. Hadis mughalazah ya. Najis itu ada 3 macam. Yang tebal dalam madzhab Syafi'iyah mughalazah itu harus menggunakan air lalu 7 kali, lalu salah satu dengan tanah. Lalu ada yang mutawasito, ada juga yang paling rendah, yaitu hadis mukhafafah. Najis yang apabila
Membersihkannya cukup dengan mencipratkan air ke tempat terkena najis, sebutnya apa? Najis apa? Najis yang rendah, ya, mukhafafah. Air kencing, bayi perempuan yang berusia kurang dari 2 tahun dan hanya minum air ASI dihukumi oleh najis apa? Najis mutawasitoh. Nah, macam najis dilihat dari berat ringannya dibagi menjadi berapa macam? 3 macam. Seperti tadi yang saya jelaskan. Ya. Yang tidak termasuk hadas besar adalah, jadi hadas itu ada 2 macam, ada hadas besar, hadas kecil. Nah, hadas besar itu apa sih? Coba kita turunkan ke bawah ya. Yang tidak termasuk hadas besar adalah buang air besar. Ya. Buang air besar itu bukan hadas besar. Kalau hadas besar itu harus dengan mandi wajib untuk kembali suci. Ya. Seseorang wajib mandi besar untuk mensucikan diri dari apa? Dosa besar, hadas besar, najis mughaladzah, najis mutawasit. Yang benar adalah hadas besar. Ya, jadi kalau hadas besar itu bersucinya, ya, toharohnya adalah harus dengan mandi besar, mandi wajib. Ya. Di bawah ini adalah cara untuk menghilangkan hadas besar adalah, nah ini sama ya dibulak-balik ya, nah, harus dengan mandi besar. Membaca surat Al-Fatihah di dalam salat adalah apa? Syarat, sunat abad, rukun salat, syarat wajib. Ya, kalau syarat itu adalah hal yang di luar dari bagian salat. Itu sebutnya syarat. Misalnya wudhu itu syarat salat. Ya, kita menutupi aurat itu syarat salat. Jadi tanpa syarat itu maka tidak sah salatnya. Akan tetapi syarat itu bukanlah bagian dari salat. Ya, bukanlah bagian dari sholat. Apakah pakai wudhu terus pakai pakaian yang menutup aurat itu bagian sholat? Bukan. Sholat itu dimulai dari apa? Takbiratul ihram, ya, kemudian baca Fatihah dan seterusnya. Maka yang betul Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Kalau rukun itu adalah bagian dari satu buah ibadah. Jika bagian tersebut tidak ada, ya, tidak dilakukan, maka ibadah tersebut tidak sah, seperti itu. Salah satu sunnah sholat adalah sunnah sholat. Ya, tutup aurat, membaca Fatihah, sujud dengan tumakninah, membaca tasbih ketika ruku. Ya, menutup aurat itu harus. Ya, itu merupakan syarat. Membaca Fatihah juga sama, itu rukun. Tumakninah itu pun juga sama. Ya, berhati-hati. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tumakninah itu termasuk rukun. Ya, fatma'inna sajidan, fatma'inna roki'an. Ya, itu dalam hadis seperti itu. Jadi harus tenang tumakninah ketika sujud, tenang tumakninah ketika ruku. Jadi namanya ruku itu pun bagian dari rukun. Jika tidak tumakninah maka sholatnya tidak sah, itu secara madhab Syafi'i dan juga dalam dalil hadisnya tadi yang saya jelaskan. Kemudian kalau tasbih, nah itu ini merupakan sunnah sholat. Jawabannya adalah D. Bahwa ini merupakan syarat wajib sholat. Syarat wajib apa? Nah, syarat wajib itu Islam, ya. Kalau ini Al-Fatihah, baca qunut, tasyahud itu adalah bagian dari sholat. Nah kan kalau syarat seperti yang saya bilang itu bukan bagian dari sholat. Ya. Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat sebut apa? Nah, syarat sholat. Ya. Di bawah ini yang merupakan fardu saum. Nah, saum itu harus bagaimana? Balik berakal, niat, Islam. Nah, bagian dari saum apa? Niat. Nah, niat itu semua ibadah itu harus dengan niat. Ya, sekali lagi semua ibadah itu harus dengan niat. Bahkan kalau dalam saum wajib, niat itu harus dalam waktu ketika malamnya itu harus diniatkan dulu. Jadi misalnya kalau orang pas waktu siang begitu ya, waktu bulan Ramadan karena nggak ada makanan, lalu dia biasanya dia nggak pernah saum gitu pas bulan Ramadan, tapi dia karena tidak ada makanan, lalu mengatakan saya saum Ramadan hari ini. Apakah sah? Tidak sah. Ya. Jadi harus meniatkannya ketika atau pada waktu malam harinya. Ya. Kecuali kalau saum sunnah itu boleh. Misal kalian tidak ada makanan sampai siang hari, lalu karena nggak ada makanan aku saum aja niatkan, itu bisa. Kalau saum sunnah itu bisa. 17. Di bawah ini merupakan syarat wajib saum adalah, ya, kalau syarat itu sebelumnya ya.
Syaratnya adalah apa? Berarti bukan bagian dari saum. Menahan diri dari makan dan minum itu bagian dari saum. Menahan diri dari bersetubuh bagian saum, niat juga sama, itu bagian ibadah. Nah, mampu dan kuasa untuk saum. Nah, ini syarat wajib. Hukum saum pada hari Id. Nah, bagaimana? Saum pada hari Id adalah haram. Ingat ya, walaupun semangat apapun kalian, kalau pas hari Id itu diharamkan untuk melakukan ibadah saum. Ya, hari Idain, baik itu Idul Adha ataupun Idul Fitri dan juga hari Tasyrik, ya itu tidak boleh dilakukan saum. Hukum saum Ramadan adalah jelas, itu ya adalah wajib. Hukum saum 6 hari pada bulan Syawal, ya, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban sumaat bausitan minas Syawal, maka ana saum dahar, itu ya dalam hadisnya. Tapi ini adalah saumnya saum sunnah, ya. Hukum saum pada hari Syak, yaitu diragukan apakah sudah masuk bulan Ramadan ataukah masih bulan Syaban, adalah apa? Saum Syak, yaitu saum yang diragukan harinya, apakah ini bulan Ramadan atau bukan, apa? Hukumnya ya makruh ya untuk melakukan itu. Ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh begitu ya. Ya, urut tijarah. Apa urut tijarah tuh? Nah, zakat. Jadi zakat itu ada beberapa hal yang wajib dizakati. Pertama di sini ada urut tijarah. Apa urut tijarah itu pengertiannya? Barang perniagaan. Tijarah itu dagang, ya. Fa amal mawashi fatajibu zakat fi salasi ajnas. Ya, ini mawashi itu adalah binatang ternak. Berapa? Pada berapa jenis? Salasah. Salasah berapa? 3 macam. Ya. Yang bukan merupakan syarat wajib zakat binatang ternak sebagaimana pada dua ini adalah wasyaratu wujubiha sitatu asya. Al-Islam. Coba kita lihat Islam ada tidak? Islam bisa tidak ada ya. Wal hurriyah, merdeka. Merdeka juga tidak ada. Wa milkut tam, milik sempurna. Wa nisob, nisob. Ya, nisob di sini ada. Haul, haul ada. Ya. Hurriyah tadi ini merdeka udah ya. Telah mencapai waktu 1 bulan. Enggak ya, nggak ada kata 1 bulan. Haul. Jadi kalau haulnya, kalau binatang apa namanya, berarti 1 tahun ya, 1 tahun. Si binatang tersebut dimiliki oleh kita. Jadi nggak 1 bulan. Ini ya. Adapun zakat barang berharga terdiri dari dan meliputi wa ama al asman fa syai'ani az-zahabu wal fiddah. Ya. Jadi yang namanya zakat barang berharga itu 2 macam saja ya. Yaitu az-zahab yaitu emas, wal fiddah perak ya. Dalam bahasa itu bahasa Arabnya perak. Ya, fiddah. Ya. Buah-buahan yang wajib dizakati ada berapa macam. Wa amas samar al-simar fayajibu zakatu fi syai'ain minha samarun nakhl wa samaratul karam. Nah, apa coba? Buah ini adalah kurma dan anggur. Jadi 2 macam buah-buahan itu saja yang wajib untuk dizakati. Lalu yang selanjutnya adalah syarat wajib zakat buah-buahan ada berapa? Wa syaratu wujubi zakati fiha arbatu asya. Ada 4 macam ya, 4 macam jawabannya. Pertama al-Islam, kemudian al-hurriyah merdeka, wa milkutam milik sendiri, milik 100% milik sendiri. Wa nisob dan nisob. Ya, jawabannya B. Syarat wajib zakat barang dagangan ada berapa macam? Wa amma urud tijarah fatajibu zakatu fiha bisyuruti mazkurah fil asman. Nah, ini sama dengan barang dagangan itu sama dengan tadi, yaitu barang berharga. Barang berharga ya. Barang berharga itu berarti ya pokoknya itu ya kaidahnya sama dengan barang berharga. Seperti sini ada nggak yang barang berharga? Ya, nanti bisa dilihat lagi di kitabnya ya, barang berharga itu ada berapa macam. Pokoknya sama ya, sama dengan yang barang berharga. Coba. Nah, sekarang pembatas sholat. Faslun. Walazi yubtilu sholat ahada asyara syai'an. 11 macam. Nah, ini tinggal dipilih saja. Ya.
Al kalamul amd itu bicara dengan sengaja, wal amalu kasir banyak gerak, wal hadas berbicara, wahudusun najasah terkena najis, wal inkisyaful aurah terbuka auratnya, watagirun ya berubah niatnya, wastidbarul kiblah, nah salah kebalik gitu ya, berlawanan dengan kiblat, wal akal makan, wal syurub yaitu minum, wal qahqahah ketawa-ketawa dengan terbahak-bahak, waridah dan keluar dari Islam. Nah, coba ini kira yang mana nih? Menghadapi kiblat, mengubah niat, terbuka aurat, terkena najis, maka celana cingkrang, kentut, banyak bergerak, berbicara dengan sengaja. Ya D jawabannya. D. Nah, kan ada hadas ya, kalau itu ada hadas. Ya, bila seorang tertinggal pada saat dalam waktu sebentar, maka harus dilakukan adalah fal fardu la yanubu an sujudu sahwi bal in zakarahu wa zamanu qarib atabihi wa bana alaihi sujud sahwi. Ya. Jadi kalau yang fardu salat itu tidaklah bisa menggantikannya cukup dengan sujud sahwi saja, tapi jika ingat dan waktunya masih sebentar, maka melakukan. Nah, misalnya kalau kurang 1 rakaat, maka tambah 1 rakaat. Ya, lalu lah tambahkan dengan sujud sahwi tersebut. Ya, jadi mengerjakan perkara yang tertinggal tersebut dan melakukan sujud sahwi. Ya, di sini adalah di antara hal berikut ini waktu yang dibolehkan untuk sholat adalah faslun wa khamsu awqatin la yusalli fiha ila shalah laha sabab. Bada sholati subhi hatta tatu syams. Nah, ini adalah tidak boleh ya. Di sini ada 5 hal, 5 perkara, 5 waktu maaf ya. Tidak boleh dilakukan sholat atasnya. Pertama adalah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, itu ya, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari tidak boleh sholat situ. Wa inda tulu'iha hatta tatakamal wa tartafi qadruram. Lalu sampai terbitnya matahari ya, atau apa? Ya, terbitnya matahari sampai tingginya sekitar 1 tombak begitu ya. Lalu izastawayat hatta tazul, ketika pertengahan ya sampai bergulir si mataharinya, setelah sholat asar sampai terbitnya matahari, ba'da sholatil asri hatta taghrubu syams, sampai terbenam matahari, wa inda ghurub, dan ketika terbenamnya matahari sampai benar-benar terbenamnya begitu. Jadi ketika apa jawabannya? Setelah sholat subuh ya, itu betul. Ketika ya maksudnya tidak yang dilarang ya, Kan di sini tanyakan yang dibolehkan. Nah, ini ketika matahari benar di pertengahan, langit sampai waktu terbenamnya matahari, ya itu juga ada sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ya, bahwa pada sholat asar atau taghribus syams ya. Jadi jawabannya adalah yang tidak ada dalam kitab ya, adalah ketika jam 9-an. Ya, jadi ketika jam 9-an tidak terdapat di sini, ya. Jadi jam 9 sih boleh aja kalau mau sholat ya. Hukmu sholatil jamaah, hukum sholat berjamaah. Ya, kalau dalam kitab Matan Nabi Suja itu sunnah muakkad ya, sunnah yang amat sangat ditekankan. Ya, walaupun nanti ada juga mengatakan sebagian ulama fardu ya, ada mengatakan fardu kifayah, fardu ain begitu. Tapi dalam kitab Matan Nabi Suja jawabannya adalah sunnah muakkad. Diperbolehkan seorang musafir untuk mengqashar salat yang jumlahnya berapa rakaat. Nah, di qashar, yang diqashar itu adalah dipendekkan. Ya. Nah, boleh nggak misalnya kalau 2 rakaat 1 rakaat? Enggak, ya. Jadi yang boleh diqashar itu adalah yang 4 rakaat. 3 rakaat nggak jadi 1,5 nanti ya. Tapi yang diqashar itu yang sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Coba cek. Ya. Yang bukan merupakan salat perjalanan yang dibolehkan untuk diqashar adalah di sini ya. Kita baca dulu kitabnya. Faslun wa yajuzu lil musafir qasru shalah ar-rubaiyah bi khamsi syara'id. Ya, pasal dibolehkan bagi musafir untuk memendekkan sholat yang 4 rakaat dengan 5 syarat. Pertama, ayakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Jadi safarnya nggak boleh dalam keadaan maksiat. Jadi kalau misalnya ngapain kamu pergi kok di kosong sholatnya ini nih. Saya lagi nonton misalnya kalau yang laki-laki nonton Blackpink misalnya ya. Nah, itu tidak sah ya, karena kan nonton maksiat begitu. Wa yakuna masafatuhu sitata asyara farsakhon ya. Nah, ini jaraknya harus 16 farsah ya. 16 farsah itu ada yang mengatakan ulama sekitar 80 km. Wa yakuna
muaddiyan li sholati rubaiyah, dan salatnya harus 4 rakaat, wa ayanwiya qasr ma'al ihram. Lalu emang diniatkannya emang niat qasar begitu. Jadi kalau misalnya nggak niat qasar tapi lupa begitu, tetap harus dilengkapi. Wa an la yata'am ma wa an la yata'am bi mukim, dan tidak beriman kepada orang yang mukim. Jadi yang bukan syaratnya apa? Perjalanannya untuk kemaksiatan ya, yang jelas perjalanan untuk maksiat misalnya. Oh, kenapa dikosor? Ini habis maling, misalnya. Nggak bisa. Faslun wa syaratu wujubil jum'ah sab'a asya. Jumat itu syaratnya ada 7. Islam wal bulugh wal akal wa huriyah wa zukuriyah wa siha wal istaiton. Ya. Pertama Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan juga penduduk. Jadi jawabannya D ya, laki-laki perempuan. Jadi perempuan nggak masuk ya untuk wajib atau syarat sholat Jumat. Hukum mengerjakan sholat sunat id adalah sholat sunat id itu ya, sunnah muakkad. Hukum mengerjakan sholat kusuf itu juga sunnah muakkad. Ya, berikut ini hal yang diperintahkan imam ketika sholat istisqa kecuali. Ya, kita baca kitab. Faslun wa sholatul istisqa masnunatun. Wa amarahum al-imamu bitaubati wa sadaqati wal khuruj minal mazalim wal masalihil a'da wa siyami salasati ayat. Jadi pasal tentang salat istisqa. Minta hujan itu adalah hukumnya sunnah, maka menyuruh mereka imam bitaubah untuk bertobat. Wa sadaqah mengeluarkan sedekah dan keluar dari bentuk segala kezaliman dan berdamai dengan musuh, lalu saum 3 hari. Coba mana yang bukan? Nah, bernasyid ya. Nggak ada suruhan bernasyid ya. Dalam istisqa pakai nasyid enggak ya. Dalam kitab fikih mana yang kita disebut bahwa wajib zakat dalam berapa perkara? Wajib zakat dalam berapa perkara? Berapa perkara ya? 4 ya kalau tidak salah ya. Zakat macam-macamnya. Coba nanti dilihat lagi ya di bukunya, silakan. Berikut ini kumpulan wajib zakat ya, coba. Hewan ternak, perhiasan, anggur, dan kurma. Perhiasan wajib tidak? Dalam madzhab Syafi'i tidak ya. Madzhab Syafi'i tidak. B. Pertanian, bahan makan pokok, perhiasan, barang curian. Nah, barang curian juga tidak. Hewan buas, perhiasan, jeruk jengkol bukan ya. Buah-buahan. Yang D. Hewan ternak, emas, perak, barang dagangan. Nah, D ya jawabannya. D. Sebutkan arti dari barang yang wajib dizakati berikut ini. Al-mawashi. Apa al-mawashi itu? Al-mawashi itu adalah binatang ternak. Lalu al-asman, apa al-asman? Zakat al-asman, yaitu barang berharga. Ya. Nah, az-zahab, apa artinya? Barang wajib zakati, emas. Az-zuru, az-zira'ah. Zira'ah itu apa? Pertanian. Mazra'ah itu kan pertanian. As-thimar, buah-buahan. Ya. Hewan yang wajib dizakati adalah apa? Kelinci tidak, ya. Ayam tidak. Jawabannya unta dan sapi. Ya. Pengertian salah satu ini syarat untuk orang apa namanya? Zakat, huriyah, apa huriyah? Merdeka. Ya. Al-milkutam, apa milkutam? Milik sempurna. Ya. Satu wajib barang berharga adalah meliputi. Nah, ini jawaban yang tadi ya, yang sama dengan barang dagangan. Pertama, bi khamsah ada 5 syarat. Pertama, Islam, al-huriyah, wa milkutam, nisab, sama haul. Mana ini yang 5? Nah, ini ya 5. Islam, merdeka, sempurna kepemilikannya, mencapai nisab dan mencapai 1 tahun. Jumlah minimal sapi yang wajib dizakati. Ya. Sapi itu berapa minimalnya? Sebentar ya. Ya. Nisab sapi adalah 30 ekor ya. Jadi minimal 30 ekor. Ya. Kalau kambing, nah itu baru kambing nisabnya 40 ekor. Sama badan-badannya ya, bukan ekornya aja. Jadi kambing itu seluruhnya ya, maksudnya 1 ekor itu 40 ekor itu 40 kambing begitu. Sapi 30 sapi begitu. Pengertian tabi', apa tabi' itu?
Tabi' pertama adalah tabi'. Ya, tabi' itu pengertiannya adalah sapi yang berumur 1 tahun, 1 sampai 2 tahun itu disebut tabi'. Ya, ada juga musinah. Suami musinah itu sapi yang berumur itu udah ada giginya musinah itu berumur 2 ya, 2 sampai 3 tahun sebut musinah. Bagi orang yang memiliki 30 ekor sapi melewati haul, maka wajib untuk melakukan zakat sebanyak 30 ekor sapi, berarti itu pas ininya ya. Cukup 1 ekor sapi itu yang apa namanya? Tabi ya. Cukup 1 sampai 2 tahun ya. 1 ekor sapi ya cukup 1 ekor sapi. Kalau orang memiliki 40 ekor sapi, nah kalau 40 ekor sapi maka zakatnya adalah musinnah, yaitu sapi yang berumur 2 tahun. Ya. Bagi orang yang memiliki 40 ekor kambing melewati haul, maka wajib untuk mengeluarkan zakat sebanyak, kalau kambing itu wajib mengeluarkan banyak ya 40 ekor. 40 ekor kambing itu sebutnya apa? Jazaah ya atasan ya. Yaitu 1 ekor kambing berumur 1 sampai 2 tahun ya. Jawabannya yang BB. Orang yang memiliki 121 ekor kambing melewati haul. Nah, ini kebanyakan. Udah mungkin sampai sini saja dulu ya. Nah, ini soalnya ini dibahas nanti. Pokoknya ini mah hitungannya tinggal lihat nanti rumusannya. Nah, tinggal dikali-kalikan saja secara matematika ya. Kelipatan ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga berkah, semoga najah kalian berhasil ya untuk pelajaran fikihnya. Juga kemarin ulumul Quran. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah alamin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.